Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan juga Pak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Pak, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari masyarakat yang menyebutkan bahwa memang wacana ini baik tapi tidak untuk semua kalangan, terutama kalangan yang menengah ke bawah seperti ini. Nah, pendapat dari Anda sendiri seperti apa, Pak? Pertama begini, yang harus kita pahami bahwa mungkin ada informasi yang terpotong, terpenggal, penghapusan koridor itu ya. Nah sebetulnya kita harus ketahui bahwa ini kan wacana tahun 2027. Pasti pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan besar bagaimana menyikapi keresahan masyarakat. Sebetulnya keresahan masyarakat itu sudah terjawab misalnya pada sekarang ketika DKI itu punya kebijakan integrasi tarif yang 10.000 itu selama 3 jam berpindah dengan 2 moda. Minimal 2 moda. 2 moda ya tuh. Kan? Jadi artinya sebetulnya bagi warga yang merasa galau karena kebijakan ini sebetulnya tidak perlu galau. Nah yang kedua, sebetulnya kita kan tahu ada 18 golongan yang bisa mendapatkan bantuan, yang bisa difasilitasi. Itu saja nanti yang harus banyak disosialisasikan sehingga ada wacana kekhawatiran itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian juga yang menarik, jika nanti dia jadi koridornya sampai ke kota, sampai ke Blok M dan sebagainya, sebetulnya pihak MRT 2003 saya pernah diajak untuk sama-sama mempertimbangkan bagaimana penurunan tarif pada saat di luar jam-jam sibuk. Artinya kita menaikkan load factor, jumlah penumpang MRT sehingga nanti ada keringanan atau diskon yang bisa diberikan bagi masyarakat untuk menggunakan MRT pada saat di luar jam sibuk. Harus diakui bahwa yang jam sibuk itu biasanya kelas menengah atau mereka yang bekerja dan punya kemampuan sebetulnya untuk membayar tarif MRT. Oke, nah jika tadi kan sempat disebutkan juga perlunya ada penyesuaian tarif nih selain dari 18 golongan tadi yang bisa mendaftarkan keringanan seperti itu. Perlunya ada penyesuaian tarif. Nah, ini memungkinkan untuk dilakukan atau tidak? Dan jika memungkinkan, sebetulnya penyesuaian tarif MRT ini nantinya akan sebesar apa? Nah, pertama penyesuaian ini kan banyak dilakukan ya. Kita tahu bahwa pemerintah DKI ini cukup baik ya dalam arti sudah ada instrumen-instrumen kebijakan yang bisa dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan warga. Sebetulnya kita harus ngerasakan lah. Saya sendiri pengguna Transjakarta itu merasakan lebih dari 20 tahun dapat subsidi 3.500. Betul. Ya kan? Nah, pertanyaan gini, kemungkinan besar kalau nanti terintegrasi, tarif terintegrasi, ini kan sebetulnya antara MRT, LRT sama Transjakarta itu kan ditanggungjawabkan oleh MITJ. PT MITJ yang merupakan holdingnya untuk melakukan penyesuaian. Dan saya kira untuk mengantisipasi kegalauan itu dan bagaimana nanti kita mendorong kenaikan jumlah pengguna, saya kira sudah saatnya nanti dilakukan tarif yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari LRT Palembang. LRT Palembang. LRT Palembang itu banyak penyesuaian berdasarkan golongan. Ada mingguan, ada bulanan, dan ada untuk karyawan maupun pelajar. Jadi semua terbantu untuk hal itu. Oke, berarti sebetulnya penghapusan dari koridor 1 ini Blok M menuju ke kota sendiri ini secara tidak langsung sepertinya untuk meringankan APBD juga karena jadinya APBD harus menyuntik 2 dana seperti itu kan, MRT dan juga Transjakarta seperti itu, Pak. Nah, ini pertama begini, memang kurang pas kalau misalnya kita memperhatikan ada kontestasi antara yang di atas dengan yang bawah, antara Transjakarta dengan layanan yang sama oleh MRT. Nah, di sini menurut saya kalau misalnya kompensasi dari subsidi yang diberikan kepada Transjakarta bisa membantu mensubsidi MRT bagi penggolongan masyarakat yang memang kurang mampu, itu lebih bagus daripada kita membandingkan ketika satu layanan sudah baik, satu layanan tidak maksimal. Jadi bisa dikatakan pemborosan. Yang kedua, yang perlu kita lihat kan begini, moda mana yang paling cepat, bebas polusi, waktunya lebih pasti, dan bebas macet. Artinya MRT ya. MRT jauh lebih terjadwal ya. Kita melihat juga menjawab kebutuhan masyarakat ke depan. Orang Jakarta udah bosen sama macet, ya, bosen dengan polusi, bosen dengan segala persimpangan yang itu. Coba kasih fasilitas. Artinya fasilitas ini manfaatkanlah. Artinya kalau misalnya saya ingin mendorong lagi,
kalau koridor ini sudah jadi, naikkan tarif parkir. Sehingga orang yang tadinya mau naik motor, bawa mobil, ternyata parkirnya mahal, tarif MRT lebih murah. Baik Pak ya, tapi kan tidak semua masyarakat juga membutuhkan kecepatan waktu. Karena kan banyak juga masyarakat yang hanya mementingkan, yang penting saya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan harga yang cukup murah, 3.500 seperti itu. Sedangkan kalau jika nantinya diganti, ya harus ada penyesuaian harga yang minimal lebih dari 3.500. Nah, sebetulnya ada tarif integrasi yang 10.000. Ya, kita bagaimana memanfaatkan yang 10.000 itu? Artinya begini, yang bisa memanfaatkan tarif integrasi katakanlah mereka yang pekerja ya, atau mereka yang secara reguler menggunakan public transport. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak reguler, yang mungkin sewaktu-waktu, memang terasa agak berbeda. Tapi bagi kita, kalau saya merasa sebagai kelompok yang mendapatkan subsidi, dibuat penggolongannya aja, mungkin ditambahkan 18. Seperti contoh lansia di atas 60 gratis misalnya kan, untuk Transjakarta. Bisa nggak untuk MRT? Nah, semua penggolongan itu diintegrasikan. Jadi keluhan tentang kegalauan selisih harga ini bisa disiasati dengan cara penyesuaian tarif dan pengaturan berdasarkan besaran subsidinya. Tetapi saya kira ada bagusnya juga untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta, menambah ruang pejalan kaki, kemudian juga mengurangi kemacetan di koridor ini, ada baiknya ya tarif yang terjangkau, integrasi antar modanya dilakukan, kemudian kecepatan pelayanan itu menjadi maksimal, itu akan menjadi kekuatan besar. Jadi penghilangan koridor itu sebetulnya juga untuk merevitalisasi kawasan-kawasan sekitar kawasan kota, Harmoni, Glodok, untuk tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru. Nah, perlu juga kita catat bahwa semua stasiun MRT nanti dia adalah kawasan heritage sebagian besar. Jadi ada penataan ruang baru. Saya berharap bahwa pernyataan dari Kadisub tentang penghapusan koridor itu kan baru statement yang dikeluarkan, tinggal bagaimana menyempurnakan ke depan sehingga masyarakat akan terasa lebih nyaman dalam hal ini. Nah, jadi saya kira nanti ini kan 2007 ya, saya bisa meminta kepada Pemprov DKI untuk mendalami kembali kajiannya terkait harga tarifnya. Baik. Terima kasih Pak Yat atas pendapatnya. Semoga apapun hasilnya nanti ini akan menjadi yang terbaik untuk warga Jakarta supaya dapat bertransportasi ke sana kemari dengan aman, nyaman, dan juga lebih mudah, lebih cepat, dan bebas polusi. Siap. Terima kasih Pak Yat. Nah, itu dia memang pendapat dari pengamat tata kota Pak Yat Supriyatna ini mengenai bagaimana nantinya jika benar bahwa koridor 1 dan 2 nantinya akan dihapuskan dan digantikan juga melalui MRT seperti itu. Semoga apapun keputusannya ini akan ada yang menjadi yang terbaik untuk warga Jakarta. Untuk sementara itu saya kembalikan ke Alfat dan Putri yang berada di studio. Baik, terima kasih Zainuddin Duhan atas laporan dan juga perbincangannya mengenai wacana penghapusan koridor 1 dan koridor 2. Ini menjadi perhatian bagi warga-warga yang berada di kawasan kota, Blok M, Harmoni, dan juga di Pulau Gadung dan daerah-daerah yang dilewatinya.